Ibu? Apa kabar? Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, Corona masih berjalan. Vaksin juga akan segera mungkin untuk rakyat biasa ya. Dan gak usah takut, katanya ada itu chip, ada antikris, mau anti apa aja pokoknya divaksin aja guys. Anti apa aja pokoknya divaksin, gak usah takut, divaksin aja. Saya tetap percaya kepada Yesus, amin. Jadi orang-orang suka membingungkan. Kadang-kadang Anda terima pesan message gitu ya, sampaikan kepada 20 orang teman, kalau tidak kamu akan terkutuk. Kalau saya dapat itu, saya bilang gini, silahkan mengutuki. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak penting itu, tapi disebar-sebarkan. Yang penting itu Anda sebarkan Yesus, amin. Dan hari-hari ini banyak orang berani menyebarkan Yesus lewat media sosial. Mereka cerita bagaimana dia belajar dan belajar, membandingkan dan membandingkan kitab suci yang lama dengan kitab suci yang baru dia ikuti sekarang, yaitu Injil. Dan pada akhirnya dia menemukan Sang Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus. Banyak orang dia bilang, coba belajar baik-baik kitab suci di luar Injil, nanti kau akan ketemu siapa penyelamat sesungguhnya. Haleluya. Ya, di tengah kita ada saudara kita yang baru. Ada Anton bersama orang tuanya, bisa berdiri. Anton bersama orang tua. Ya, kita bisa berdiri. Terima kasih. Lalu ada mamanya Ibu Tulus, Ibu Desi, Belina. Kangen juga Bu, kita lama tidak berjumpa ya. Ibu kangen enggak sama saya? Kangen. Sama-sama kangen kita Bu. Sama-sama kita kangen. Haleluya. Saudara, seorang anak pulang dengan senang, dengan muka ceria, dan datang kepada ibunya. Anak ini berkata kepada ibunya, "Mama, aku tadi bisa jawab pertanyaan Bu Guru." Wah, mamanya bilang, "Wah, pancen ki anaknya mama ini, pinter bener kamu nak." Bu Guru tanya apa tadi? Bu Guru tanya, "Siapa yang kentut?" Lalu saya berdiri dan menjawab, "Saya Bu Guru." Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara, katakan amin. Kita tetap berdiri bersama-sama. Saya masih bicara tentang lifestyle anak-anak Tuhan seperti apa? Lifestyle anak-anak Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-12. Ini part yang kedua yang kita pelajari. Ayat kedua kita baca bersama-sama. Roma pasal yang kedua 12, pasal 12 ayat yang kedua. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau di antara anak-anak yang sedang berdoa ini ada anak saudara di sini. Kalau oma-oma, opa-opa lihat anak-anak yang sedang berdoa ini cucu, saudara senang nggak? Halo, senang nggak? Atau apakah Anda senang melihat anak pegang HP-nya, waktunya sekolah minggu, mereka tidak sekolah minggu, asik dengan HP-nya? Yang mana ibu senang? Diajak beribadah, atau mereka pegang HP-nya tuh, lupa untuk pergi sekolah minggu? Senang mana Bapak Ibu?
Pasti kita senang lihat anak kita kalau seperti ini. Dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa anak-anak itu sangat lugu. Ya, anak kecil tadi pulang sekolah sangat lugu dia. Dia pulang dan berkata kepada ibunya, "Mama, tadi pertanyaan bu guru saya bisa jawab." Ibunya senang. Dipikir anaknya pintar banget ini. Dari seluruh murid di kelas hanya dia bisa jawab. Mamanya tanya, "Apa sih pertanyaannya?" Ibu guru tanya, "Tadi siapa yang kentut?" Dan saya berdiri menjawab, "Saya bu guru." Loh, bagus loh. Bapak Ibu tahu saya pernah jadi bendahara ketika saya masih kuliah, bendahara senat. Lalu ada satu piring pecah. Kami ratusan lebih waktu satu angkatan yang saya gitu ya, kuliah. Karena kalau pembimbing tahu, pembimbing asrama tahu ada piring pecah dan tidak ada yang ngaku ini, kita dihukum semua, tidak boleh makan hari itu. Lalu saya tanya, siapa yang pecahkan piring ini? Coba saya yang bayar nanti. Aku beli gantinya, tapi saya minta siapa yang mecahkan piring satu ini. Nggak ada yang ngaku loh. Coba, itu piring pecah disuruh ngaku. Padahal waktu itu piring kira-kira kalau saya beli 1.000 rupiah. Tapi nggak ada yang ngaku loh. Siapa yang pecahkan nggak ada yang ngaku. Sama di kelas. Atau di sini tiba-tiba bau tidak sedap muncul dan saya bertanya, siapa yang kentut? Kira-kira ada yang berdiri nggak seperti anak ini tadi dan menjawab, "Saya Pak Pendeta." Ada? Hah? Enggak, mateng iki. Lepas tanpa suara. Duh, udah bau, wah ini menyengat. Duh, dan kita terganggu dan kita bertanya, siapa yang kentut? Ada yang ngaku enggak kira-kira? Abang kamu kalau ngaku. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dunia ini, nah banyak orang hidup dalam apa? Kepura-puraan. Dunia kita dipenuhi dengan kepura-puraan. Ada orang yang pura-pura apa namanya? Baik, pura-pura mengasihi, pura-pura setia, pura-pura tertawa, pura-pura menangis. Bisa ada orang pura-pura datang kepada majikannya nangis-nangis, gue tahu maksud lo. Ada orang hidup penuh dengan apa? Kepura-puraan. Lihat dulu orang di sebelah. Ini tetangga saya ini pura-pura dan ini dengar firman. Jangan-jangan dengar firman pura-pura juga ini. Ya, ojo pura-pura. Saya pastikan kalau anak-anak tidak ada yang pura-pura. Yang saya curiga itu orang yang sudah dewasa ini pura-pura ini. Kalau anak-anak, saya yakin mereka benar-benar ya beribadah. Tapi harusnya orang dewasa jauh lebih hebat lagi. Amin. Ya ini loh, Pak. Makanya Paulus berkata, kamu jangan seperti serupa dengan dunia. Karena orang dunia, di dunia banyak orang yang hidupnya apa? Pura-pura. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah hidup dengan pura-pura? Angkat tangan. Wah. Ini kalau pura-pura angkat tangan, tapi kalau kentut nggak ada yang angkat tangan. Berarti pura-pura, ya. Pura-pura dan kentut, padahal kentut. Ya Bapak Ibu, Amsal 13 ayat yang ke-7, ada orang berlaga kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang apa? Berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Ya ini loh, Alkitab juga menulis ada orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Yang miskin pura-pura jadi orang apa? Kaya. Itu Mas Kris pernah ketipu. Datang dengan mobil, HP-nya kelihatan canggih, di HP ada m-bankingnya, dia beli barang banyak, berapa belas juta kira-kira? 12 juta. Kredit, membayar sepisan kabur. Nah, Mas Kris lihat, wah hebat, pasti yakin dia. Ya silakan pilih sopanya. Pilih ini. Begitu Mas Kris ke sana karena tidak bayar-bayar, coba dicek alamatnya, kosong itu rumah. Hati-hati, ada orang yang pura-pura punya apa? Duit,
Gayanya sih iya, tapi ternyata nggak mempunyai apa-apa. Tapi ada juga orang kayak gini, pura-pura miskin, tapi dia orang kaya. Kenapa dia pura-pura miskin? Takut kalau saudara dan saya minta sama dia, makanya dia pura-pura miskin. Dia datang jemaat berjemaat di sini, pura-pura, padahal kau nomor hati ini. Tapi dia pura-pura miskin karena dia lihat kita orang sederhana semua. Wah bahaya kalau ngaku orang sugi ya, nanti semua pada minta nanti. Tapi penuh dengan kepura-puraan. Ya jadi saudara, hati-hati loh hidup dalam apa? Kepura-puraan. Haleluya. Kita lihat ada contoh. Ini mana ya? Hah? Saya ketik tadi di situ ya, hilang. Wah, jadi hidup dalam kepura-puraan itu artinya apa Bapak Ibu? Hidup yang tidak sesungguhnya. Jadi kalau Anda hidup dalam kepura-puraan, hidup itu hidup yang tidak apa? Sesungguhnya. Saudara coba baca, tolong baca 1 Samuel 21 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kalau ayat 13-nya berkata demikian, sebab itu ia berlaku seperti orang yang apa? Sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat apa? Pura-pura gila. Di dekat mereka ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke jantungnya. Siapa dia ini? Ini Daud ini. Pura-pura gila. Siapa yang pura-pura gila? Ada yang pura-pura gila? Hah? Bilang orang sama Oco ya pura-pura gila. Pura-pura gila loh. Daud ini. Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Kemudian Daud pergi ke Gad. Waktu dia dengar di Gad Raja Akis, semua orang berkata, Raja, ini Daud ini. Daud dengar, ini yang dicari-cari Saul ini. Orang yang bernyanyi-nyanyi, kalau Saul membunuh orang hanya beribu-ribu, tapi Daud berapa? Berasa ini dia orangnya. Daud dengar, dia merasa terancam. Raja Gad, Raja Akis ini, kalau ini benar, ini sebaiknya diserahkan kepada siapa? Saul. Biar Saul mengeksekusi, membunuh dia. Daud begitu dengar, dia langsung pura-pura acting gitu. Dia langsung acting, pura-pura gila. Caranya gimana? Dia biarkan air liurnya, ilernya netes-netes. Terus tangannya mungkin gores-gores pintunya orang, rusak dong pintunya orang. Ini orang edan, orang gila. Biar terus dibawa ke Raja Akis. Raja Akis lihat, kamu orang gila kabeh. Ini yang kamu bawa orang gila. Apa aku kekurangan orang gila? Angkat dia, suruh pergi. Padahal itu siapa? Daud dalam hatinya, selamat aku. Tapi dia hidup dalam apa? Bagus enggak ini orang hidup dalam pura-pura? Halo? Bagus enggak Pak? Hidup dalam kepura-puraan. Lihat situasinya. Lihat situasinya. Haleluya. Jadi bagus nanti kalau ada cewek yang lirik-liriknya, dia pura-pura jadi kayak bujang. Lihat situasinya dulu. Begitu Mas Kristian, Mas Kristian lirikan aku lagi mesti nikah ini. Pura-pura dia, pura-pura. Ya seperti Daud ini, hebat aktingnya. Jadi orang yang suka berpura-pura itu orang yang hebat di dalam acting. Tahu ini Bapak Ibu judulnya? God bless you artinya apa? Kita biasa ucapkan kan? GBU, God bless you. Ini grup B-nya siapa nih? Ini Iye, dipanggil Iye ya? Iye. Kayak Habib Rizik atau di Borgol Iye, Iye. Di penjara Iye, Iye. Benar kamu di Borgol ya kan? Nah ini Ian Antono. Ini siapa lagi ya? Itu yang aku tahu itu. Judulnya ini, grup band yang bagus loh. Tapi ini jangan pura-pura nih. Tuhan memberkati. God bless.
Dan tahu nggak salah satu lagunya? Lagunya ini. Dunia ini panggung sandiwara. Terus cerita yang mudah berubah, kisah Mahabharata. Terusin. Wah, kita punya ini loh, dunia ini katanya panggung sandiwara. Dan Anda tahu panggung sandiwara itu panggungnya Daud tadi. Dia langsung berakting pura-pura apa? Orang gila. Ini bukan sesungguhnya terjadi. Sandiwara itu kejadian yang tidak sesungguhnya. Di hadapan Tuhan Anda jangan berpura-pura. Amin. Amin. Jangan kita berpura-pura di hadapan Tuhan, lebih baik seperti anak kecil tadi itu juga. Makanya Tuhan sangat respect dengan anak-anak. Waktu anak-anak juga dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti Yesus, murid-murid yang agak sewot gitu. Anak-anak ini ganggu, dia bilang, enggak ada, anak ini justru yang mempunyai apa? Kerajaan surga. Anak ini, jangan halang-halangi anak itu datang. Makanya di gereja diadakan penyerahan apa? Anak, kalau Bapak Ibu punya anak diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati anak itu. Ya, jadi saudara, orang dunia suka bersandiwara. Ya, dunia ini panggung apa? Sandiwara. Lihat ini. Ini wajah asli atau bukan ini? Topeng. Iya. Lagunya siapa itu? Ariel. Ini kayak Ariel itu nyanyi. Dan bukan dulu topengmu. Nah, dia juga pakai topeng. Gini ya saudara, jadi hidup dalam kepura-puraan artinya itu hidup yang tidak sesungguhnya. Hidup yang tidak sesungguhnya. Coba ini kisah yang menakutkan ini dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal 13. Ayat 6 sampai 14. Ayat 6-nya berkata begini. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura apa? Sakit. Dia sakit sesungguhnya enggak? Amnon? Tidak. Hanya apa? Pura-pura. Dia pura-pura sakit. Apa tujuannya? Dia melihat adiknya. Siapa? Tamar. Itu adik kandungnya Absalom itu. Beda ibu dengan si siapa tadi? Amnon. Cantik, dia mengingini dia. Lalu dia pura-pura sakit dan berkata kepada Daud ayahnya. Ya, ayahnya juga pernah hidup apa? Pura-pura, makanya anaknya juga hidup. Hati-hati loh bapak-bapak kalau suka pura-pura, anakmu juga nanti suka. Ibu-ibu kalau suka pura-pura acting, nanti anaknya belajar, ini acting mama saya, nanti aku juga acting. Sama-sama acting. Hati-hati. Daud itu pernah hidup pura-pura. Dia berpura-pura jadi orang gila. Sekarang anaknya pura-pura sakit. Daud berpura-pura memang tujuannya supaya dia bebas dari tangannya siapa? Saul melalui Raja Akis. Tapi apapun itu, yang jelas Daud itu berpura-pura. Dia memerankan peran sandiwara yang tidak sesungguhnya terjadi. Nah, Amnon, anaknya Daud juga berpura-pura. Dia pura-pura sakit supaya Raja Daud mengizinkan si Tamar datang melayani siapa? Amnon. Datanglah itu Tamar. Terus bilanglah Amnon itu, buatkan aku kue. Dibikinkan kue. Lalu masuklah lagi Tamar jadi kuenya. Semua orang disuruh pergi. Waktu kue diberikan kepada Amnon, Amnon langsung didekat. Tamar langsung dekat dan diperkosa tuh. Biasanya istilah ini sering kita ucapin juga ya. Ada udang, ada batu di balik. Ada udang di balik batu, ada baunya. Kenapa Amnon berpura-pura? Ya karena dia tadi itu punya tujuan yang jahat. Kenapa dia sampai rela melakukan itu? Saudara, bahaya di pura-pura. Ya nanti kita lihat lebih jauh lagi. Jadi hidup ini lifestyle anak Tuhan. Kita ucapkan 2, 3.
tidak hidup dalam kepura-puraan. Bilang orang di sebelah saudara, jangan hidup dalam kepura-puraan. Tunjuk aja kalau perlu hidupnya ditunjuk. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Ya, malah ojo hidup dalam kepura-puraan. Ya, saudara. Ya, jadi ini lifestyle kita. Kalau engkau anak Allah, engkau orang percaya, hidupmu seperti ini. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Engkau harus hidup transparan di hadapan Tuhan apa adanya. Ya, apa adanya saja. Nah, saudara lihat. Hidup dalam kepura-puraan apa? Sama artinya hidup dalam apa? Iya. Jadi orang yang hidup dalam kepura-puraan itu sama dengan orang yang apa? Orang yang munafik. Dan orang yang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Benar nggak? Orang munafik itu bermuka dua. Satu, ini wajah kepura-puraan, ini wajah aslinya. Wajah aslinya dia sembunyikan dengan wajah apa? Kepura-puraan. Ada orang pura-pura tadi, dia datang ke rumah duka, ikut menangis karena yang mati sesungguhnya musuhnya dia. Tapi pura-pura apa? Dia kuatkan Ike, sabar ya ke mengkotoli oli bojo maning. Sabar ya. Pura-pura nangis bisa tuh. Pura-pura. Ada lagi orang yang dia datang di rumah temannya sedang syukuran karena diberkati Tuhan luar biasa, ada pesta, dia datang ikut tertawa juga dia. Sana-sana tapi hatinya sebenarnya kurang ajar, dia kok diberkati seperti ini. Mungkin di hatinya tidak seperti itu, pura-pura. Ya, jadi orang yang pura-pura itu ini loh, bermuka dua ini. Bermuka dua, orang yang bermuka dua itu disebut orang yang apa? Munafik. Coba baca Matius 15 ayat 7-8. Matius 15. Matius 15 ayat 7-8. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya Ya. tentang kamu, bangsa ini memuliakan Aku katanya. Dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Tubuhnya ada di gereja, mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya, kata Tuhan, jauh daripada aku. Kalau acting, orang menyanyi lompat-lompat, bisa enggak? Iya. Apakah benar? Itu Tuhan lihat apanya nanti. Benar enggak dia nyanyi lompat-lompat? Jangan-jangan karena apa? Pura-pura. Dia angkat kedua tangannya. Yes. Belum lagi dia pakai jubah yang panjang masuk ke dalam rumah Tuhan. Belum lagi dia duduk paling mana? Depan. Itu orang apa itu? Orang Farisi. Yang disebut oleh Tuhan, dikecam oleh Tuhan. Hai orang ahli Taurat dan apa? Orang-orang Farisi, kamu orang-orang apa? Bermuka dua, kamu orang munafik, dikecam oleh Tuhan. Karena kelakuannya. Seperti ayat ini berkata, benarlah nubuat Yesaya yang berkata, bangsa ini memuliakan aku. Ini bangsa Israel memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripada aku. Pura-pura beribadah, pura-pura mengagungkan Tuhan, pura-pura menyembah Tuhan, pura-pura dengar firman Tuhan, pura-pura ke gereja. Bisa nggak orang ke gereja pura-pura? Bisa. Hatinya yang Tuhan nanti lihat. Bagaimana hatinya dia? Pak Hindrat itu sekarang pindah tugas Bapak Ibu. Dulu tugas di Tegal ya Pak ya. Sekarang dipindah untuk memberesi mungkin yang tidak beres di Salatiga. Lebih jauh lagi juga. Perjalanan berapa jam Pak? 4 jam. Kalau minggu terakhir itu tutup buku ya Pak ya. Jadi agak telat pulang. Istrinya dengan baik hati bilang gini, tidak usah pulang. Ini udah malam juga, mungkin kasihan kan malam nyetir sendiri. Nanti tiba-tiba ada kunti di sampingnya kan repot nanti kalau ada kuntilanak nongol gitu ya. Kalau kuntilanaknya sih benar-benar kuntilanak semua mungkin Pak Hendra berani. Tapi kalau kuntilanak jelma-jelmaan, wah ini bahaya nih kan. Jadi nggak usah pulang.
Tapi Pak Hendra bilang, "Enggak, aku tetap harus diam." Karena dia mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya kok yakin Pak Hendra beribadah tidak pura-pura, sungguhan dia. Amin. Itu perjalanan jauh loh. Padahal besok hari Senin harus lagi apa? Berangkat. Jam 5 pagi Pak biasanya. Si Evi lihat saya, Om Roberto dari mana beritanya? Sekarang itu internet di mana-mana kan? Jadi banyak radar, bisa ditangkap itu. Tahu, kok tahu ya persis ya. Ya itu langsung siapa nih? Vanessa bilang, bukan aku loh mah yang ngomong. Bukan aku loh. Nanti pulang aja di rumah siapa yang mau mendengar dia. Ya, jadi saudara, bahasa ini memuliakan Tuhan kelihatannya. Tapi saya yakin dan percaya jemaat GBT Yesus Juru Selamat Family Community Church, saya tahu wajah kalian. Wajah kalian asli semua. Tidak ada yang palsu. Amin. Tidak ada yang pura-pura datang kepada Tuhan. Amin. Loh, amin. Anda benar-benar datang dengan hatimu kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, untuk mendengar firman-Nya, sehingga kau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ada terobosan-terobosan terjadi. Tuhan membuka jalan bagimu. Amin. Datang dengan ketulusanmu. Datang dengan takut kepada Dia. Bahwa Dia ngerti hati. Percuma berpura-pura di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa saya. Dia ngerti hatiku. Seperti apa hati Anda. Dia tahu. Makanya ayat ini berkata, hatinya jauh daripadaku. Hatinya tidak melekat kepadaku. Mulutnya bisa memuji Tuhan. Orang di luar bisa, saudara. Makanya aku biasa aja. Orang bangga gini. Di-upload itu video bolak-balik. Wih, yang nyanyikan pujian apa yang hidup ini adalah kesempatan. Siapa itu? Jenderal Wiranto nyanyi apa itu? Lagunya apa? Jenderal Wiranto. Terus baru lagi hidup ini ada kesempatan. Siapa itu? Terawan. Kalau Terawan seorang Kristen, yang bukan Kristen itu loh. Pak Wiranto itu nyanyi apa ya? Bukan. Saya kok lupa. Orang upload kan, saya bilang, ya bisa lah. Artis juga bisa disuruh nyanyi Selamat Hari Natal. Dia selesai dia nyanyi dapat dia kado. Hah? Ya bisa. Iya, Holy Night. Ya, apa aja lah lagu-lagu rohani yang dinyanyikan di gereja orang luar bisa nyanyikan. Apalagi kalau saudara dalam kendaraan di atas bis di Jakarta ini sering. Tiba-tiba pengamennya lagunya lagu rohani loh. Jalan hidup orang benar. Itu tadi saya mau kasih 500, saya ganti jadi 5.000. Wih, gila. Anggap lagu kolektor gitu. Iya, kolektor. Loh, dia nyanyi tuh, jalan hidup orang benar. Wah, iya, sering itu saya menemukan dia nyanyi. Kok ngerti saya Kristen apa ya? Dia nyanyi kok lagu gereja. Nah, itu hebat itu. Tapi Tuhan tahu apanya? Hatinya. Seperti apa hatinya itu yang Tuhan lihat. Ya, Bapak Ibu. Lifestyle anak Tuhan yang tidak hidup dalam kepura-puraan. Nah, kata munafik yang dipakai dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu disebut ini Hypocrites. Hypocrites itu apa artinya? Artinya ini Bapak Ibu, orang yang sedang memainkan peran di atas apa? Panggung. Wah, ini panggung ini. Orang yang sedang memainkan peran di atas panggung itu tadi lagunya Ahmad Albar. Dunia panggung apa? Sandiwara. Lagunya Peter Pan itu, dan buka dulu topengmu. Orang bersandiwara memang seperti ini. Dia melakukan lakukan yang tidak sesungguhnya. Dia berusaha menutupi yang aslinya. Dan biasanya kalau menutupi yang asli, biasanya itu yang jelek-jelek gitu ya. Iya enggak? Dipoles-poles lah supaya bagaimana ceritanya jadi apa? Bagus. Ya bagus, dipoles-poles. Sampai orang berkata, kalau kamu mau tahu perempuan itu cantik pada waktu kapan? Mas Kris, masih bisa lihat perempuan cantik kan?
Oh, sudah nggak bisa. Oh, pura-pura ini pura-pura ini. Udah pura-pura ini masih kesini. Pak Kusmono yang tua masih bisa Pak membedakan cantik yang tidak cantik Pak? Masih Pak. Bu Sanina masih bisa lihat cowok ganteng dengan ewek. Oh masih. Kalau Mas Kris kira-kira ganteng nggak Bu? Wah. Iya masih. Kata orang kalau mau lihat perempuan cantik di mana? Hah? Waktu bangun tidur. Wah, aslinya kayak itu. Tidak ada orang tidur waktu mau tidur pakai lipstick dulu. Pakai minta pipi, eyeshadow, nggak ada. Kalau ada orang perempuan kayak gitu tidur, pakai gitu, kayak itu perlu diperiksa. Masih panas enggak dia? Nggak ada waktu bangun tidur katanya itu kelihatan aslinya tuh. Haleluya. Tapi siapapun jadi pasanganmu, pasti ini akan berkata, lelaki terganteng di dunia adalah Oki. Benar nih? Oh iya tuh, mantu. Dalam hati ini pura-pura itu. Kalau banyak uang. Iya. Ya Bapak Ibu ya, jadi laksa tidak hidup dalam kepura-puraan. Matius 23 ayat 28. Demikian juga kamu di sebelah luar katanya. Kamu tampaknya apa? Benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh apa ini? Hupo apa tadi? Krites. Sandiwara kamu. Kamu kayak pemain di atas pentas, di atas panggung itu. Kamu bersandiwara. Nampaknya kamu benar itu tadi. Bangsa ini memulakan Allah dengan apa? Bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Dan Tuhan bilang gini. Ini kecaman Tuhan kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Demikian juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Dia selalu poles bagaimana dia ketoknya benar, kelihatannya benar. Tapi Tuhan melihat dalamnya, hatinya ternyata penuh apa nih? Kemunafikan. Jadi orang yang hidup dengan pura-pura itu orang yang hidup dalam kemunafikan. Dan orang munafik itu bermuka berapa? Dua. Dia bermuka dua Bapak Ibu. Dan tidak enak hidup dalam kepura-puraan. Satu kali kita serius orang tak percaya. Ini serius ini Pak. Tidak, kamu biasa pura-pura. Baru kita serius ini. Tidak, kamu biasanya pura-pura. Nah itu repot tuh. Udah dicap suka pura-pura. Orang lagi lomo nih. Padahal benar. Nangis benar aku ini. Oh air mata buaya. Tidak suka aku menangis ini. Tapi karena suka hidup dalam pura-pura orang jadi tidak percaya. Ya. Lifestyle itu anak-anak Tuhan ini saudara ya. Jadi benar-benar hidup dalam kepura-puraan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 bagian A. Bagian A itu bunyi gini Bapak Ibu. Kita ucapkan 2 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Kalau Anda ingin mengasihi orang, kasihilah dengan ketulusan. Bukan dengan pura-pura. Amin. Amin. Kasih yang pura-pura itu kasih yang tidak sesungguhnya, bukan kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang sebenarnya. Buat apa kita mengasihi orang tapi tidak dengan sesungguhnya? Anda yang berpura-pura. Dan Roma pasal 9 bagian B-nya berkata begini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kasih yang pura-pura adalah apa? Ulangi, kasih yang pura-pura adalah apa? Jadi kalau Anda berpura-pura sama orang, Anda sedang melakukan kejahatan kepada orang itu. Karena tidak sesungguhnya mengasihi dan tidak melakukan kasih dengan apa? Ketulusan. Suami, engkau harus mengasihi istrimu dalam ketulusan. Istri, engkau juga harus tunduk kepada suamimu dalam ketulusan. Tempatkan porsimu masing-masing. Ini anak dua ini, Cule dengan Belina sudah konseling, mengakhiri konseling hari Sabtu kemarin. Masih ingat ya? Peran masing-masing. Suami sebagai apa?
Istri sebagai apa? Perannya harus jangan ganti peran. Nggak boleh. Tuhan sudah tetapkan laki-laki itu kepala. Saya sampai kasih contoh. Kalau di dunia kepolisian misalnya, istrinya pangkatnya lebih tinggi dari suaminya. Begitu di kantor, istrinya panggil suaminya. Misalnya dipanggil, Ning, anggaplah Ning itu pangkatnya dia Kapolres di sini, berarti dia pangkatnya itu dua apa ini? Letkol ya, 2 bunga. Lalu dia panggil Oki yang prajurit. Istri panggil Pak Oki, masih dipanggil Pak kan? Siap. Dalam hatinya mampu yang balik dan rumah coba supaya dipanggil siap. Terus Ning sebagai Kapolres, coba kamu ke pasar belikan saya teh manis. Ke pasar beli teh manis. Siap. Itu gempur banget begitu. Nah itu ya, jadi saudara, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, kasih yang pura-pura adalah kasih yang tidak sesungguhnya. Jadi lakukan. Ya memang kalau di kantor ya betul. Oke, harus hormat kepada istrinya yang pangkatnya lebih tinggi. Tapi kalau di rumah, gantian mau bilang, nih siapa? Bikinkan aku teh. Wah, langsung masak dia. Ini dalam hatinya, besok aku ulangi lagi. Dibagi lagi, ulang-ulang aja gitu, orang-orang pun rampung. Yang penting lakukan dengan ketulusan, amin. Ya, jangan dengan apa? Pura-pura. Tidak bagus hidup dalam apa? Kepura-puraan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ya. Matius 5 menegaskan khotbah hari ini, pagi ini. Orang yang tidak hidup dalam kepura-puraan begini lifestyle dia. Matius 5 ayat 37. Kita ucapkan 2-3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari sejahat. Lagi-lagi loh saya bilang, kalau orang hidup dalam pura-pura itu jahat. Kenapa jahat? Ya asalnya dari siapa? Dari si jahat, kata Tuhan. Ini khotbah Tuhan Yesus loh. Di atas bukit mengajarkan supaya hidup itu jangan dalam apa? Kepura-puraan. Jangan jadi orang yang munafik. Kalau hidup, hiduplah dengan benar. Ya, kalau hidup jangan hidup dalam kepura-puraan, hidup dengan ketulusan. Kamu mengasihi orang, kasih benar-benar dia. Jangan pura-pura berbuat baik. Jangan pura-pura di balik kepura-puraan saudara ada udang di balik batu tadi. Ada niat-niat yang jahat. Jangan. Kalau kau menolong orang, tolong dia dengan ketulusan hatimu. Amin. Kalau kau harus memberi dengan ketulusan hatimu. Jangan dengan pura-pura. Tuhan tidak suka. Dan perbuatan pura-pura tadi itu jahat. Kenapa? Ini orang-orang yang munafik. Itu ahlinya, ahli Taurat dan orang Farisi penuh dengan kepura-puraan. Makanya khotbah di bukit Tuhan berkata, kalau iya, bilanglah apa? Iya. Kalau tidak, bilanglah tidak. Sesuai di mulut dengan di hatimu. Tuhan